MUI sendiri. Saya sudah pernah tanya loh beberapa kali, apakah sampean itu punya salinan ADART MUI sebagai anggota MUI? Apakah jenengan paham? Berjalanlah dalam relnya MUI. Harus kita dukung tindakan polisi tersebut. Tetapi dengan adanya kejadian ini, kita perlu berpikir ulang tentang permasalahan penggalangan dana di masyarakat. Siapa kita? NU, NKRI, harga mati, Pancasila, jaya, Ansor Banjar, luar biasa. Jangan lupa Tancap terus NU Banjarsari Channel. Yes. NU tetap berdakwah dengan penuh keramahan dan bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan juga sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Selamat siang, berjumpa kembali dengan NU Channel Banjarsari. Dan pada kesempatan kali ini saya di sini didampingi oleh teman-teman dari NU, dan di sini di samping saya ada Kang Huda dan juga Kang Barok. Selamat siang Kang Huda. Ya, selamat siang. Kang Barok, selamat siang. Selamat siang. Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat-sehat. Tidak berlama-lama, pada kesempatan ini kita akan membahas satu isu yang berkaitan dengan kondisi Indonesia saat ini, terutama yang berkaitan dengan umat Islam. Belum lama ini kita mendengar di berita di televisi ataupun di media elektronik bahwa ada salah satu anggota dari Komisi Fatwa MUI yang ikut terciduk oleh Densus 88. Nah, orang ini atau salah satu anggota MUI ini adalah orang yang memang berafiliasi dengan salah satu jaringan terorisme yang disebut dengan Jamaah Islamiyah, yang sebenarnya nama Jamaah Islamiyah ini telah lama kita dengar bersama-sama sepak terjangnya. Dan kalau kita lihat di beberapa portal berita, dan minimal saya ambil dari Kompas TV, di sini dikatakan bahwa ada 3 orang yang terjaring terorisme, dan salah satunya adalah yang bernama yaitu Ahmad Jen An-Najah. Dan beliau ini tercatat sebagai anggota Komisi Fatwa MUI Pusat. Yang ingin kami tanggapi adalah bagaimana sebuah organisasi sekelas MUI yang notabene sudah sangat lama berdiri di Indonesia dengan berbagai macam pergantian pengurus, juga melewati berbagai macam zaman itu ya, periode kepresidenan. Ini di akhir-akhir ini malah secara mengejutkan ternyata ada salah satu anggotanya yang terlibat dengan Densus, dengan terorisme, dan akhirnya dibekuk oleh Densus. Nah, ini menurut saya sangat memprihatinkan. Nah, menurut panjenengan teman-teman, oke Kang Barok, menurut panjenengan gimana ini? Kok ada orang atau anggota dari
Komisi Fatwa MUI yang sampai terlibat tindakan terorisme ini? Sebelumnya kita perlu melihat ya komposisi dari perekrutan anggota MUI ini, karena masing-masing dari organisasi itu kan ada pola bagaimana membuat kepengurusan. Betul, Itu betul. ada proses kaderisasinya. Nah, kalau kita melihat dari keanggotaan MUI, ini kan suatu wadah yang dijadikan oleh umat Islam katanya sebagai forum silaturahim Betul, betul. antar ulama-ulama ormas yang ada di Indonesia, baik itu NU, Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain. Ini. Nah, dari beberapa ormas ini kadang-kadang ya setiap ormas itu memiliki garis atau harokah yang berbeda-beda. Nah, makanya ketika MUI ini diambilkan dari beberapa latar belakang yang berbeda, sehingga memunculkan polemik yang polemiknya itu kesulitan terhadap filterisasi ideologi keanggotaan. Oh baik, Gitu. saya bisa menangkap poinnya. Jadi intinya sebenarnya salah satu menurut Anda bahwa salah satu poin mengapa hal seperti ini bisa terjadi adalah mekanisme penyaringan MUI yang mungkin bermasalah sebenarnya gitu ya, yang memang dilatar belakangi oleh karena banyaknya banyaknya institusi organisasi yang terlibat yang masuk pada MUI gitu ya maksudnya. Iya, gitu. Kalau menurut panjenengan gimana, Kang Huda? Tanggapannya ya, menurut kalau kayak Kang Barok tadi mungkin ada mungkin ada dalam mekanisme penjaringan. Iya. Jadi penjaringan anggota Iya. yang memang latar belakang dari berbagai macam organisasi, sehingga mungkin ada yang miss atau lolos yang kurang, yang enggak, akhirnya tidak bisa mendeteksi ideologi anggota yang menjadi. Kalau menurut sampai sendiri bagaimana itu? Ya, saya itu melihat kenyataan ini satu kata memprihatinkan. Gitu. Betul. Jadi MUI sebagai organisasi yang diciptakan untuk mendorong dan mendukung terhadap kemajuan bangsa, itu kok tiba-tiba justru sebaliknya ada anggotanya yang akan merugikan bangsa itu sendiri, Iya. akan merugikan negara itu sendiri. 30 tahun kemerdekaan Indonesia itu masih dirasa kurang elemen untuk mendukung pembangunan. Itu lalu dibuatlah MUI gitu. Tapi kenyataannya sekarang justru MUI itu ada anggotanya yang seperti ini, ya ironis gitu. Betul. Memprihatinkan gitu. Nah, ini kalau berbicara sebab, salah satu sebabnya ya salah satunya itu karena perekrutan anggota MUI itu sendiri itu sudah jadi rahasia umum. Kalau berbicara di daerah itu tidak ketat. Itu di daerah. Iya. Bagaimana kalau di pusat bagaimana? Ya, saya juga kurang tahu kalau mekanisme di pusat gitu. Cuman yang pasti kenyataan seperti ini salah satunya ada sistem yang kurang jalan atau kurang bisa menjamin terhadap kebaikan daripada organisasi itu sendiri, khususnya dalam penataan ideologi gitu. Oke, saya bisa menanggap intinya, tapi kan gini, maksudnya itu kan MUI telah lama itu ya, artinya telah melewati beberapa zaman yang dimana MUI itu sebenarnya seharusnya sudah matang dalam arti secara usia sehingga sebenarnya beliau ini MUI ini sebenarnya itu mereka penyaringannya yang kurang tepat
sehingga kemudian bisa disusupi, atau memang sebenarnya mereka itu sudah sebelumnya ya waktu masuk masih biasa, hanya saja seiring waktu kemudian tertular oleh ideologi-ideologi lain yang bertentangan dengan ideologi bangsa kita. Kalau menurut sampean gimana, Kang? Itu sebenarnya sebelum perekrutan mereka sudah melalui itu, artinya sudah berpaham seperti itu, atau kemudian sebenarnya mereka waktu disaring oleh MUI ya belum? Artinya misalkan seperti ada pernyataan bahwa si saudara Zen ini tidak menunjukkan hal-hal yang bertentangan misalkan dengan peraturan-peraturan MUI. Artinya apakah mungkin ketika perekrutan itu memang tidak menunjukkan gejala apa-apa, tapi kemudian setelah dalam perjalanan waktu mereka dalam tanda kutip tertulari dengan ideologi yang berbeda itu. Menurut sampean gimana, Kang Borong? Kalau berbicara tentang mungkin, tentu saja ya kedua-duanya bisa memungkinkan, keduanya. Namun kita perlu melihat untuk lebih objektif lah. Dalam artian ketika suatu kasus ini sudah terjadi, itu yang bisa kita lakukan itu adalah bagaimana melihat asal usulnya. Apakah ini memang sudah dari awalnya, atau setelah masuk ke MUI kemudian mendapatkan pemahaman lain dari orang lain, sehingga arah pemikirannya menjadi lebih radikal, gitu. Tetapi dalam artian di sini kedua-duanya tetap mungkin. Tapi usaha untuk penelusuran lebih jauh ini tetap diperlukan. Berarti minimal mungkin harus ada pihak intern dari MUI sendiri yang istilahnya dalam kulit cross check ke dalam itu ya. Ya artinya tidak bisa, terutama karena bagaimanapun ini kan penyakit yang ada di dalam MUI ya. Kalau menurut sampean bagaimana, Kang Huda? Ya iya, artinya kan MUI itu harus muhasabah diri, MUI itu harus menata diri, karena nilainya organisasi MUI itu penting loh. Satu organisasi yang dinadanai oleh negara, walaupun itu sifatnya mandiri atau kemasyarakatan, tapi itu didanai oleh negara, dan itu juga dibutuhkan oleh negara untuk mendukung satu kebijakan melalui fatwa-fatwa MUI. Kok ini diisi oleh orang-orang yang memiliki pola pikir fundamentalis, radikalis, yang itu melawan terhadap negara. Seharusnya berbicara konsep ideologi negara, asas negara itu harus sudah selesai gitu. Tapi kok ada anggota yang seperti ini ya itu dari internal MUI sendiri gitu. Betul, saya sebenarnya untuk masalah MUI ini sebenarnya banyak sekali yang perlu kita bahas, tetapi karena sebenarnya kita kurang begitu memahami, minimal saya sendiri kurang begitu memahami secara transparan melalui mekanisme perekrutan, terus gimana profil seperti orang seperti apa yang bisa masuk dan menjadi anggota MUI, kan selama ini saya kurang begitu memahami. Kalau menurut jenengan misal pernah nggak melihat misalkan kriteria orang-orang yang bisa masuk MUI? Apakah memang di situ mereka terlihat bahwa kok sangat mudah ingin masuk MUI hanya sekedar punya ijazah ini itu, atau memang ada mekanisme yang menurut panjenengan sebenarnya udah sangat ketat itu? Pernah nggak panjenengan lihat misalkan ini, Kang Huda atau Kang Barok, monggo? Kalau berbicara ADART ya, ADART MUI itu kan seringkali tidak dipahami oleh anggota MUI sendiri. Saya sudah pernah tanya loh beberapa kali, apakah sampean itu punya salinan ADART MUI sebagai anggota MUI, apakah jenengan paham? Ternyata nggak paham. Gitu. Artinya itu Anda bicara yang MUI di daerah ya? Iya. Artinya juga sedikit banyak mungkin bisa mencerminkan juga MUI secara umum, walaupun tidak bisa generalisir tentunya. Iya, tentunya tidak bisa generalisir, tapi artinya mungkin juga
memang banyak terjadi di banyak tempat juga. Lah menurut sampean kalau Kang Barok, misalkan kita melihat ada satu fakta di mana misalkan kita lihat bahwa kalau orang-orang yang duduk di MUI misalkan memang secara gelar itu ya, secara gelar mereka mungkin dari pendidikannya dari agama, ada yang sudah S2, S3 bahkan yang profesor. Tapi seringkali misalkan MUI sendiri seringkali menyatakan hal-hal yang itu menurut saya di luar konteks MUI itu sendiri. Kadang-kadang mencampuri politik, kadang-kadang berbicara yang di luar konteks sebenarnya itu sebagai ulama. Kalau menurut panjenengan hal-hal kayak gini itu wajar nggak sih MUI misalkan berbicara di luar konteksnya sebagai yang kaitannya sama keulamaan gitu? Saya kira ketika MUI berbicara di luar konteks keulamaan ataupun kemaslahatan umat, semisal contoh yang sering terjadi itu ketika MUI itu sering berkecimpung dalam hal kepentingan politik. Iya. Itu kan yang paling sering terjadi. Itu sering kita sering lihat di televisi juga. Yang grup MUI ini mendukung ini dengan mengeluarkan beberapa kata-kata bahwa ini katanya pernyataan gitu yang kontroversial lah gitu ya. Umat atau lain sebagainya. Nah, kalau berbicara tentang wajar, ini tentu saja kalau dalam kelembagaan MUI ini tidak wajar karena bukan tugasnya sebagai sebagai pendukung parpol. Iya, artinya itu di luar ranah mereka itu ya. Di luar ranah mereka gitu. Iya, seharusnya ya kalau MUI ya bekerjalah ataupun berjalanlah dalam relnya MUI, yaitu untuk kemaslahatan umat, bagaimana membuat umat ini lebih baik, lebih adem, lebih produktif kan gitu. Nah, kalau MUI sudah dipecah dengan berbagai kepentingan politik, ini yang terjadi kan seolah-olah mengkritik lawan politiknya, seolah-olah membawa nama umat dan nama lembaga MUI itu sendiri, membawa nama lembaga MUI itu sendiri. Nah, memang dari situ kita bisa melihat ya, karena sering sekali itu, bukan hanya sekali dua kali, walaupun kadang-kadang MUI membantah atau berkilah bahwa itu adalah pernyataan pribadi, tapi itu oke, karena sifatnya adalah masih ranah pendapat, opini yang kadang-kadang dilontarkan secara. Memang kalau sekarang yang terjadi kan bukan hanya sekadar menyatakan suatu ini, tapi sudah tindakan itu kan, karena artinya keterlibatan itu. Iya. Artinya ini lebih parah dari itu, lebih parah dari itu. Makanya saya juga agak sedikit, bukan sedikit, memang sangat prihatin itu melihat kenyataan seperti ini. Tapi oke lah, kita itu, nah ini masih kaitannya dengan ini sebenarnya, kita akan membahas hal lain, di mana sebenarnya kita juga disuguhkan dengan berita-berita maraknya para polisi ini kemudian menyita kotak-kotak amal yang jumlahnya nggak sedikit, bukan 1, 2, tapi puluhan, bahkan ratusan. Dan ini udah kedua kali atau kesekian kalinya saya melihat di berita bahwa ternyata ada kotak-kotak amal yang kadang-kadang sering kita lihat juga di depan-depan toko ataupun di masjid-masjid tertentu yang di pinggir jalan. Itu adalah kotak-kotak amal yang disita. Kenapa disita? Ternyata itu masih terkait dengan jaringan teroris yang memanfaatkan kotak amal itu untuk mendanai pergerakan mereka. Nah, ini kan artinya apa ya? Sederhananya kebaikan umat, kepolosan umat itu yang ingin berbuat baik malah disalahgunakan. Menurut panjenengan gimana, Kang Huda? Ya, sikap polisi tersebut itu satu sikap yang baik ya, menurut saya. Ya, dalam rangka penertiban, juga dalam rangka menolak keburukan ya. Karena memang kenyataan salah satu sumber pendanaan pergerakan radikalisme itu melalui pola seperti itu mekanismenya. Jadi salah satunya dengan mengumpulkan dana dengan tanda kutip berkamuflase itu ya, menjadi sebuah pengumpulan donasi untuk kegiatan keagamaan. Nah, sesungguhnya juga itu harus kita dukung tindakan polisi tersebut.
harus kita sambut baik, karena memang hal itu akan menjadikan satu keadaan yang tidak baik bagi negara kita. Nah, masyarakat dalam ini kita mendukungnya, yaitu dengan lebih teliti lagi dalam memberikan sodako atau infaknya. Umpamanya kita harus betul-betul melihat ini lembaga ini kita kenal tidak gitu. Iya. Walaupun yayasan, walaupun sudah berbentuk yayasan umpamanya, ataupun atas nama lembaga infak, sodako infak, zakat, kita lihat pelakunya itu siapa saja gitu. Yeah, Jangan sampai memberikan terhadap orang yang tidak kenal itu. Artinya kita lebih selektif ya dalam hal berinfak. Tapi begini, misalkan saya mengandaikan kok dengan adanya penyitaan ini kemudian menimbulkan efek lain. Misalkan masyarakat bukannya selektif malah jadi tidak, artinya malah jadi takut untuk berinfak. Kira-kira menurut panjenengan gimana Kang Barok? Dalam satu sisi ya, untuk kondisi sekarang ya mungkin itu yang bisa dilakukan oleh kepolisian gitu, karena kalau dibiarkan begitu saja itu memang menimbulkan persoalan. Nah, tetapi dengan adanya kejadian ini kita perlu berpikir ulang tentang permasalahan penggalangan dana di masyarakat. Karena yang saya tahu gitu, selama ini tidak ada regulasi yang pasti tentang bagaimana penggalangan dana di masyarakat. Salah satunya kan kotak infak, itu siapa yang mengawasi gitu, itu kan ya seolah tidak ada gitu. Selama ini yang dijadikan landasan itu hanya masalah legalitas, siapa pelaku dari yang menyebarkan kotak infak itu. Itu ketika ketika itu legal dianggapnya sudah selesai gitu. Nah, kalau persoalannya itu ada di ini sudah legal, ini sudah ada yayasannya, ini sudah ada badan hukumnya, berarti persoalannya ada di permasalahan badan hukum gitu. Yang mungkin badan hukumnya ini mungkin kurang adanya pengawasan terhadap lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan yang ada di masyarakat, sehingga dijadikan alat oleh sebagian orang termasuk teroris untuk melakukan penggalangan dana di masyarakat. Betul. Artinya kalau sedikit saya simpulkan tentang kotak infak, artinya dengan sekali dua kali polisi ini menyita banyak kotak infak, ini tidak secara serta-merta kemudian menimbulkan efek jera ataupun bisa menghentikan penggalangan yang serupa ya. Artinya ini sangat mungkin terjadi lagi karena memang istilahnya tidak ada dasarnya, istilah dasar yang bisa digunakan untuk menghentikan hal itu secara total gitu ya. Iya, itu sangat memungkinkan. Lagi kalau kita ataupun kalau negara ini tidak membuat regulasi yang semakin jelas. Gitu. Jadi memang selain itu juga mungkin seperti yang katakan Kang Huda bahwa memang perlu ada sosialisasi dari tokoh agama atau tokoh masyarakat untuk lebih selektif, saya kira, untuk terutama kalau ada orang minta sumbangan-sumbangan yang tidak jelas ataupun kotak-kotak infak yang hanya tersebar yang kita tidak tahu dari mana, mungkin saya kira itu ya, karena itu tadi selama ini negara belum bisa secara baik melindungi ataupun memberi regulasi itu agar tidak terulang lagi itu ya. Iya. Oke, saya kira itu Kang. Terima kasih atas waktunya Kang Barok, Kang Huda telah memberikan tanggapan-tanggapannya di NU Channel pada siang hari ini, dan saya kira cukup sekian untuk kali ini dan kita akan bertemu di kesempatan yang lainnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.